Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Rahayu. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai kasus-kasus aktual. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya ini Putri Ika Pranya Putri dengan NIM 22060511085 sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Linanda Irawan dengan NIM 2206511090. Saya Mary Angelina Parma dengan NIM 2206511092. Saya Nurul Dwi Setianing Tias dengan NIM 2205111102. Saya Muhammad Ihsanul Karim Taufik dengan NIM 220651104. Oke, di pemaparan materi kali ini ada 2 poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kasus aktual dan yang kedua adalah contoh-contoh kasus aktual yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih itu kasus aktual? Aktual adalah istilah lain dari up to date atau kejadian yang terkini. Sedangkan kasus aktual adalah kasus yang terjadi baru-baru ini atau kasus terkini. Kasus aktual berisi fakta dan bersifat nyata, terdapat serta dapat dipercaya. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Alit. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kasus aktual di bidang sosial. Masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, masalah sosial juga berhubungan erat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang, namun menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Oke, berikut merupakan poin-poin dari kasus aktual di bidang sosial, yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua kesenjangan sosial, yang ketiga pengangguran, yang keempat kriminal, yang kelima pendidikan yang rendah. Masalah-masalah di atas sering terjadi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Selanjutnya merupakan contoh kasus aktual di bidang sosial, yaitu 3 pegawai bank yang mencuri uang di sejumlah ATM di Sukabumi yang mencapai hampir 2 miliar. Keterangan pihak polisi pada para pelaku bekerja di salah satu perusahaan pengisian uang di dalam ATM. Berbekal kunci milik perusahaan, para pelaku mengambil senilai 250-500 juta rupiah dari satu ATM. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus aktual di bidang agama. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Konflik antar umat beragama sama tuannya dengan umat beragama itu sendiri. Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui Mercedes yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktik yang dijalankan oleh pemeluk agama yang melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, dan situlah biasanya awal mula terjadinya konflik. Ada beberapa contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mulanya terjadi konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian membuka dan menjadi bom waktu bagi pemecahan umat beragama di Poso. Yang kedua, konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menemui masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor, Yusman Yopi, membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 503 atau 208 DKTP tanggal 14 Februari 2008. Alasannya adalah keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam sekota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto pada tanggal 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak DKI Yasmin menggugat surat pembukaan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkah Mahkamah Agung. Hasilnya Mahkamah Agung membatalkan pencabutan izin tersebut. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh teman kelompok saya.
Kemudian saya akan memaparkan materi tentang kasus aktual bidang hukum dan politik. Yang pertama ada kasus konflik internal partai. Konflik internal partai bukan hal yang baru dalam sejarah partai politik di Indonesia. Sudah sejak zaman pemerintahan Soekarno, begitu rezim Orde Baru runtuh, penyakit ini menular pada partai-partai yang baru lahir. Partai-partai besar semacam Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP yang sudah malang melintang pada rezim itu masih saja belum mampu membiarkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Kemudian ada konflik internal Partai Golkar yang dibagi menjadi 3 masalah. Yang pertama adalah setelah pemilu pada tahun 1997, yaitu terjadinya perbedaan pendapat di antara dua kubu mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Soeharto. Kemudian masalah yang kedua yaitu setelah masa Soeharto runtuh, yaitu konflik dalam tubuh partai semakin menguat, persaingan antara kubu Akbar Tanjung dengan kubu Edi Sudrajat dalam pemilihan ketua umum. Kemudian ada masalah yang ketiga yaitu setelah beberapa kadernya masuk dalam jajaran pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, konflik internal partai masih sering terjadi antara kelompok yang tetap mendukung pemerintah, Presiden Wahid, dan kelompok yang menginginkan Presiden mundur. Kemudian yang kedua ada konflik internal Partai PDI Perjuangan yang terjadi 3 masalah. Yang pertama ada pada akhir pemerintahan Soeharto, PDI terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Megawati dan kubu Suryadi. Kemudian masalah yang kedua ada di Kota Medan, masa PDI, kubu Megawati mengambil alih kantor DPD PDI dari tangan PDI Gubernur Sujadi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pada 27 Maret tahun 2000 muncul dua kelompok yang bersaing untuk memperebutkan posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Kemudian ada konflik internal Partai PPP. Yang masalah pertama yaitu menjelang pemilu tahun 97 rebutan kursi calon legislatif yang menjurus ke saling pecat di berbagai daerah. Kemudian ada masalah kedua yaitu semasa Habibie menjabat presiden banyak kader PPP yang keluar dan mendirikan partai baru. Kemudian masalah yang ketiga pada Januari tahun 2002 PPP pecah yaitu Zainuddin MZ mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi. Kemudian ada konflik internal PKB. Ada 3 masalah juga. Yang pertama yaitu perseteruan antara Ketua Umum PKB. Kemudian masalah yang kedua yaitu Matauri menjadi menteri, ia menyatakan diri sebagai Ketua Umum PKB yang sah. Kemudian masalah yang ketiga adalah dalam muktamar luar biasa di Yogyakarta digelar 20 Januari 2002, akhirnya Alwi Shihab terpilih sebagai Ketua Umum PKB. Kemudian ada konflik internal PAN, sebanyak 16 anggota PAN, antara lain Faisal Basri dan Bara Hasibuan pada tanggal 21 Januari tahun 2001 mundur dari partai karena masa PAN tidak lagi sesuai dengan platform partai. Kemudian yang terakhir ada konflik internal Partai Keadilan. Terdapat 2 masalah. Masalah yang pertama yaitu Presiden PK Nur Mahmudi Ismail pada tanggal 3 Mei tahun 1999 mundur dari PK karena hendak bekerja sepenuhnya sebagai pengawal negeri. Kemudian masalah yang kedua yaitu masa PK 10 November tahun 2000 berunjuk rasa meminta pengembalian dana sebesar 2,8 miliar yang disimpan di Baitul Mal Tamwil. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus aktual bidang ekonomi. Masalah pokok ekonomi muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beragam. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu memenuhi persyaratan ini. Adanya sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan masalah. Apa masalah ekonomi utama yang dihadapi manusia? Salah satu contoh permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia dalam hidup adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan hidup lainnya. Contoh lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, misalnya, kita pasti pernah mendengar berita tentang kekurangan beras di Indonesia. Beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan dasar langka, apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, ketimpangan antara kebutuhan beras masyarakat dengan sumber daya yang mereka miliki pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik yang ada dalam teori ekonomi ini, masalah utama ilmu ekonomi klasik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Alhasil, untuk memenuhi permintaan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa yang dibutuhkan konsumennya. Yang kedua adalah masalah distribusi.
Masalah lainnya adalah bagaimana mendistribusikan produksi dengan benar kepada konsumen. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Intinya, tujuan distribusi adalah agar produk produsen tersebar lebih luas dan menjangkau konsumen. Setelah produk dipasarkan, produk tersebut dapat dikonsumsi. Yang ketiga dan yang terakhir, masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai konsumen, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mengkonsumsi atau membuang barang karena harga yang tidak terjangkau. Ini adalah pertanyaan lain yang harus dijawab oleh pabrikan sehingga sebagai pabrikan produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus aktual di bidang pendidikan. Next. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah hal yang penting bagi pengembangan bangsa. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu dalam dunia pendidikan di Indonesia tetap terjadi. Beberapa contohnya seperti bullying, diskriminasi, pelecehan seksual, beasiswa miskin untuk pendidikan yang tidak sasaran. Next. Salah satu contoh kasus yang terjadi di bidang pendidikan adalah 3 pelajar SMA di Bengkalis, Riau, ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap karena memperkosa remaja yang duduk di bangku SMP hingga trauma. Kejadian ini baru-baru saja terjadi, yang menandakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih kurang dalam hal pelatihan moral bagi anak-anak untuk mengetahui batasan-batasan yang mana boleh untuk dilakukan dan yang mana tidak. Nah, selanjutnya adalah kasus aktual di bidang kesehatan. Next slide. Seperti yang kita ketahui, kesehatan menjadi fokus utama dunia masa sekarang, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19. Namun, nyatanya hal ini tidak menutup kemungkinan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan atau salah tindakan mengenai norma-norma yang ada. Next slide. Salah satu contoh kasus di bidang kesehatan adalah korupsi di sektor kesehatan mencapai 594 miliar. Kerugian negara kasus korupsi ini setara dengan pembiayaan iuran JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2,5 juta penduduk miskin atau pembiayaan operasional bagi 594.000 posyandu di seluruh Indonesia. Salah satu contoh di sektor kesehatan ini membuktikan bahwa sangat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan lain sebagainya yang masih ada di Indonesia. Dengan hal itu tentunya diharapkan adanya peran penting dari pemerintah sekaligus masyarakat untuk meminimalisir adanya kasus-kasus seperti ini. Next. Baik, itu merupakan pemaparan materi dari kami, kelompok 12, yaitu mengenai kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Selanjutnya, kami tutup dengan selamat malam. Terima kasih, guys. Sudah.